Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maldi Nur Fadila. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan aplikasi yang telah saya buat. Yang pertama, di sini kita harus buat activity login XML dulu. Terus kita buat kodenya dulu di sini, edit text, yaitu Android ID username dan ukurannya tinggal diatur. Terus di sini Android in-nya username. Nah, selanjutnya di bawahnya juga sama, edit text. Di sininya kita Android hitnya kita ganti nama jadi password. Selanjutnya kita buat button. Di sini kita Android text-nya kita kasih login. Nah, setelah itu kita buat activity Java-nya. Nah, kita harus kode ini import Android content intent supaya setelah login user akan muncul ke page berikutnya atau ke halaman berikutnya. Selanjutnya kita kode ini edit private edit text username, private password edit, sama private login button. Nah, ini set content view layout-nya itu activity login karena di XML itu di sini activity login XML sesuai dengan nama filenya. Selanjutnya username dan passwordnya saya sudah setting menjadi username menjadi admin, password menjadi 12345. Nah, di sini bawahnya setelah user diklik login itu akan muncul ke page baru, itu kita tambahin intent. Ini intent, new intent, main activity, this main menu activity. Nah, ini menu activity-nya ini tuh di Java berikutnya kita buat Java lagi nanti. Kita buat Java lagi. Jadi kalau user habis login langsung muncul ke menu utama. Jadi seperti ini. Kita running. Admin. 1 2 3 4 5. Nah, ini tampilan si admin sama si tampilan si passwordnya ini karena berdasarkan kode yang ada di sini. Edit sama edit edit text juga, bawahnya juga sama button. Ini button login di sini kodenya. Nah, setelah login user bakal diarahkan ke menu utama. Nah, menu utamanya ini kita harus buat dulu nih activity menu XML-nya. Kita buat button. Kita di sini kasih halaman 1. Di sini kita button keduanya kita buat juga halaman 2. Sama ukuran tinggal disamain aja dengan yang di atas. Selanjutnya kita buat Java-nya, main menu activity Java. Sama di menu itu kita kasih Android content intent juga agar terpanggil. Di main menu activity Java-nya kita kasih sama seperti yang sebelumnya, intent sama main menu activity. Nah, ini pack 1 ini untuk munculin pack 1. Nanti setelah menu utama ini nanti ada pack 1. Terus di sini intent pack 2. Nanti di sini setelah diklik ada bakal muncul pack 2. Jadi main menu Java-nya ini cuman nambahin void one click sama di sini juga di bawahnya namain one click juga. Terus di set content view-nya kita ganti sesuai dengan nama file activity menu. Jadi halaman hasilnya seperti ini. Terus kalau supaya seperti ini tuh sama di sini buttonnya. Tampilan dari button yang
ada di XML ya. Kalau halaman kalau dilanjut cuman ke page berikutnya. Itu bisa ke page berikutnya itu karena ada page 1 activity class. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhan Saputra, salah satu kelompok dari ketua itu si Mahalbi. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat halaman atau page insert biodata seperti di gambar di kanan ini. Sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu untuk Bapak atau Ibu selaku penilai tugas besar satu ini. Saya hanya bisa menampilkan secara screenshotan saja di sebelah kanan ini gambar UI-nya tanpa ada UX-nya karena saya berkendala dalam running aplikasinya. Jadi saya hanya bisa sebatas ngoding saya tapi tidak bisa di-run. Jadi mohon perhatiannya. Nanti tetap akan di-cover oleh teman-teman yang lain, akan di-cover oleh Mahalebi dan juga Faris. Untuk hasil akhirnya itu akan di-cover oleh mereka. Jadi langsung kita masuk saja di sini. Kita langsung masuk ke activity.main.xml-nya. Di sini ada beberapa komponen yang kita pakai. Salah satunya adalah text view, edit text, dan tentunya ada button di sini, teman-teman. Kita langsung mulai saja. Di sini ada 3 komponen, itu ada customer ID, nama, dan alamat. Jadi yang akan kita bahas adalah satu-satu aja, tidak usah tiga-tiganya. Jadi di sini kita ada text view, teman-teman. Text view ini tugasnya tuh adalah untuk menulis keterangan customer ID. Ini yang berada di atas. Dan otomatis text view ini sama kasusnya seperti nama dan juga alamat. Berarti di text view di sini kurang lebih codingannya adalah sama seperti yang di atas tadi gitu loh. Kemudian ada edit text. Edit text ini adalah untuk menginput si data biodatanya gitu loh. Makanya di sini ada enter customer ID. Nah, di sini kan ada enter customer ID kan teman-teman. Nah, ini adalah komponen untuk kita menginputkan biodatanya. Dan di sini ada Android Hint, ini adalah berfungsi untuk memberikan keterangan di kolom tersebut bahwa kolom ini adalah untuk customer ID, di sini untuk enter nama, di sini untuk enter alamat. Dan semuanya kurang lebih sama. Untuk dari segi width juga sama, semua pakai web content, jadi tidak ada yang membedakan. Kita akan langsung masuk ke button saja. Di sini ada 3 button ya, tapi kita kelompokkan jadi ada dua kelompok, ada kelompok atas dan kelompok bawah. Jadi di kelompok atas ini ada 2 button yang satu untuk save, yang satu untuk reset gitu. Jadi sebenarnya dari segi ukuran mereka berdua ini sama. Yang membedakan adalah antara button atas dengan button bawah itu hanya ukuran saja teman-teman dan tentunya fungsinya gitu. Tapi kan karena kita media SMA jadi kita tidak ke UX terlebih dahulu gitu lah. Jadi di sini cara kita bikin si button save-nya kita ada di button sini. Tentunya kita kasih ID-nya dulu yaitu button save, kita setting width-nya 173. Berarti otomatis width button save dan reset itu sama teman-teman. Dan benar saja di sini 173 dan height-nya juga tentu sama gitu. Makanya di output-nya mereka sama. Di sini juga kita tetap tambah juga Android text-nya ya. Android text save, reset agar ada keterangan di button keduanya. Terus di bawah sini ada button back. Nah, button back ini berbeda sendiri. Jadi dia ada di tengah dan ukurannya tentunya rada lebih lebar dibandingkan button save dan juga reset gitu. Yang gimana sih cara membedakannya? Tentunya kita dari width-nya dulu. Width-nya ini 242 dp. Tadi kan yang button atas ini 173. Untuk height-nya sama, 59, makanya tingginya tuh kurang lebih sama, yang membedakan hanya lebar saja. Dan tentunya kita juga menambahkan layout center horizontal agar si button ini berada di tengah gitu teman-teman. Dan tentunya kita juga kasih jarak ya, margin topnya adalah 20 dp. Nah, di sini ada text view lagi. Text view ini adalah untuk hasil yang sudah kita inputkan di 3 kolom di atas yang akan muncul di bagian sini gitu teman-teman. Nah, setelah kita sudah menjelaskan soal XML-nya, kita juga akan menjelaskan soal algoritmanya atau logikanya di Java. Satu hal yang harus kita
lakukan yang pertama tentunya kita mengimpor terlebih dahulu library-nya. Kemudian juga di sini kita bikin kelas main activity sesuai nama ininya. Kita juga harus bikin private edit text-nya agar dia terbaca di XML. Jadi kita langsung masuk ke override saja. Di sini adalah deklarasinya, protect on create kan. Makanya di sini ada edit text customer, view file, ini begini. Terus ada button save, button reset, button back, agar si buttonnya ini berjalan gitu loh. Nah, di sini setelah kita deklarasikan di atas, kita juga bikin algoritma atau logikanya agar si fungsi tersebut itu berjalan. Nah, makanya di sini ada button save. Jadi public void on click gitu. Jadi kalau misalkan kita klik si button save setelah kita input datanya, otomatis si datanya itu akan tersimpan. Di sini juga ada yang namanya button reset. Ya, kalau misalkan kita mau bisa reset, otomatis mereka juga akan hilang gitu loh. Ada namanya button back, agar saat kita memencet button back-nya, dia akan otomatis kembali ke halaman lagi tadi. Nah, tadi itu hanya sebatas bagaimana cara kita menggunakan button, tapi algoritma lebih jelasnya tentang biodata ini bagaimana sih? Di sini, di private void save data. Nah, private void save data ini sebenarnya akan sangat berkesinambungan antar eh, tiga kolom di atas dan juga button save gitu. Karena kalau misalnya kita sudah menginput data, otomatis kita butuh button save dong agar kita bisa men-save datanya. Dan disinilah semuanya terjadi gitu. Misalkan di sini ada customer dengan tipe datanya string, terus name string, address juga string, di sini kan edit text. Ini adalah nama fungsi yang tadi ada di atas dan juga akan harus dimasukin di XML agar bisa tersambung. Di sini juga ada namanya string message ya. Ini adalah menampilkan data yang diinputkan agar bisa menampilkan data di sini. Jadi ada string message, apa sih yang ada di string message itu ada customer ID-nya, yang sudah kita input, nama yang sudah kita input, dan alamat yang tentu sudah kita input juga. Dan di sini juga adalah menampilkan data yang disimpan di bawah tombol back. Nah, di sini teman-teman. Jadi semua ini tuh berkesinambungan untuk menampilkan data setelah kita save. Yang satu ini setelah kita save, yang ini saat dia memunculkan hasilnya di bawah sini. Nah, di bawahnya ada terakhir lagi ada private void reset field. Jadi edit text customer ID itu adalah ID si customer ini, name adalah yang ini, address yang ini. Jadi fungsinya tuh apa sih? Jadi di saat kita memencet tombol reset, otomatis tiga komponen input biodata di atas ini otomatis menghilang teman-teman gitu. Jadi kosong karena kita sudah meriset gitu loh teman-teman. Jadi mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan di backup dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan source code dan juga hasil untuk eh, tugas besar satu. Di sini saya akan menjelaskan page 2, yang mana page 2 itu adalah uh, outputnya seperti ini. Dia adalah kalkulator. Jadi kita mulai dulu dari source code-nya, yaitu teman-teman, source code ini untuk codingannya sendiri itu dia dia itu copy paste dari tugas sebelumnya, dari tugas operasi matematika ya seperti ini. Untuk XML-nya tinggal kopas saja dari sini karena ini sudah saya kerjakan di pertemuan sebelumnya, dan main activity-nya juga. Tapi nanti untuk activity-nya ini ditambah tombol reset dan back. Jadi pertama kita ada judulnya ya seperti biasa kalkulator. Lalu untuk angka satu ini, untuk eh, keterangan masukkan angka pertama. Lalu edit text ini untuk masukkan angka yang pertama. Lalu ada yang angka kedua, dan juga sama edit text angka kedua.
Lalu yang kemudian di sini ada 4 button, yaitu button tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk buttonnya sendiri ini, ya itu dari sini untuk rumusnya. Jadi ini ditulis awalnya kita definisi dulu objeknya, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Lalu ini yang nilai panjang ini sebenarnya eh, angka 1 dan yang ini angka 2. Cuma di sini nilai lebarnya. Nah, lalu di sini ada hasilnya. Nah, yang ini adalah rumusnya. Rumusnya itu eh, yang ini. Integral penjumlahan P kurang. Sama integral penjumlahan P tambah L. Lalu yang seterusnya juga pengurangan P kurang L sampai bagi. Nah, lalu di soal itu kita disuruh menambahkan eh, button reset sama button back. Jadi reset ini gunanya untuk ngereset angka yang ada di sini, untuk menghapus semua angka yang ada di sini. Ntar nanti akan dipraktekkan. Tapi di sini saya akan jelaskan button resetnya dulu. Jadi button resetnya itu ID-nya ID button reset. Lalu ya ini untuk marginnya, lalu di center dan di bawah button klik yang ini. Dan button reset ini rumusnya apa? Java-nya untuk button reset yang mana ini akan mereset 3 nilai, yaitu hasil, angka 1 dan angka 2. Lalu selanjutnya ada button back, yang mana back ini ya untuk kembali ke halaman main menu. Di sini kita akan coba run saja supaya lebih jelas bagaimana uh, aplikasinya bekerja. Ya. Untuk runningnya sendiri agak sedikit lama karena memang sebenarnya banyak uh, page-nya itu ada 2 dan lalu ada halaman login dan main menu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi ya agak berat untuk dijalankan. Nah, ini kita masukkan startnya, yaitu in passwordnya. Kita pilih halaman 2 karena saya mau sebutkan halaman 2 ya. Nah, ini angka pertama misalkan 4, lalu angka kedua ini eh, kita coba 2. Jadi misalkan kita kali itu, hasilnya ada di sini, di bawah button back ini. Itu hasil kalinya adalah 8. Nah, button reset ini kalau kita pencet, itu semuanya dihapus. Dari angka 1, angka 2, dan hasilnya dihapus. Kita masukkan lagi misalkan 10, ini 2. Dibagi nih hasil baginya 5. Nah, untuk button back ini, itu gunanya untuk kembali ke menu halaman seperti ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk page 2 ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.